Shalom, hamba-hambanya Pak Atta dan para sahabatku yang terkasih yang berada di MTRC dan para sahabat baru yang menyaksikan video ini. Saya mau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada hambanya Pak Atta yang telah memberi saya kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap perkataan saya agar lewat kesaksian ini boleh memberkati para sahabat terkasih. Saya membuat video kesaksian ini untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan jiwa-jiwa. Banyak hal yang perlu saya saksikan, tapi saya singkat saja dari awal ketika saya mengenal Tuhan Yesus. Saya dilahirkan dari keluarga non-Kristen. Suatu ketika ayah saya sakit, dan waktu itu ada 2 orang hamba Tuhan membawa kabar baik, berita keselamatan dan mendoakan ayah saya sehingga melalui penyakit itu ayah boleh mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kami sekeluarga menerima Tuhan Yesus karena ada janji Tuhan bila satu orang bertobat sesi rumah diselamatkan. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kami digembalakan di sebuah gereja Pantekosta di Makassar dan hampir tiap hari ada ibadah sehingga kami sangat bergantung kepada ibadah. Kalau saya tidak ke gereja, bawaannya uring-uringan. Saya juga masih duniawi, pulang gereja nonton sinetron di TV. Memang oleh gembala sidang kami menghimbau untuk membaca Alkitab, tapi tidak dimonitor, jadi cuek saja, tidak ada kewajiban untuk membaca Alkitab. Kami itu kadang membaca Alkitab, kadang tidak baca. Nah, itu pun ayat-ayat yang kami sukai yang kami baca. Pada waktu kami kena kesusahan, pilih-pilih ayat yang menguatkan saja. Fokus gereja adalah pada pelayanan. Bila dilihat orang sudah setia, maka dipanggil untuk menjadi choir, song leader, singer, pemain musik, aser, multimedia sesuai dengan talenta masing-masing. Tahun 2013 saya ke Ciledug dan saya gereja di Jakarta hanya seminggu sekali karena gereja lumayan jauh. Ada kebaktian tengah minggu tapi saya tidak ikuti karena pulangnya sudah larut. Tapi Tuhan sungguh baik. Oleh anugerah Tuhan saya digabungkan di TRM Facebook oleh hambanya Pak Atta sekitar pertengahan tahun 2016. Saya sudah dimuridkan oleh hambanya Pak Atta jalan 4 tahun. Saya adalah hasil penjangkauan hambanya dari media sosial. Setiap hari hambanya Pak Atta menyajikan postingan makanan rohani yang bergizi tinggi, sangat luar biasa bagus, penuh hikmat, yang mengandung nasihat, didikan, teguran yang membuat saya bertumbuh. Walaupun keras didikan dan didikan dan kedisiplinan hambanya, tapi semua itu untuk kebaikan kerohanian kami. Pada saat ini, beberapa bulan yang lalu sudah membuat TRC chapter yang kami sebut juga Komsel TRC. Kami mengelola TRC Jakarta Tangerang dan kami menghimbau para sahabat yang tinggal di Jabodetabek untuk bergabung bersama konsel kami dan para sahabat bisa menikmati modul-modul beserta pemaparannya yang berdasarkan firman Tuhan bersama kami yang sungguh berbeda dengan konsel lain. Allah itu adalah kasih, tapi dia juga adalah Allah yang bisa murka. Kita akan selalu berpegang pada Yakobus 2 ayat 10. Bahwa barang siapa yang mengikuti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya.
Dalam pelayanan TRC selalu berbicara tentang dosa, akibat dosa, ketidaktaatan, fakta neraka. Karena kekristenan sejati yang merupakan visi TRC, yaitu dalam Filipi 2 ayat 12, mengerjakan keselamatan jiwa dan mempersiapkan kekekalan bersama Tuhan di sorga. Dan untuk melakukan visi ini, kita menjalankan misi kita, yaitu dalam Ibrani 12 ayat 14b, yaitu menjalankan kehidupan yang kudus terhadap seluruh, dengan melakukan ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah. Seorang tidak akan bertumbuh bila ia tidak melakukan bahagiannya, sekalipun ia didoakan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, tapi kalau dia tidak membaca firman Tuhan, berdoa dan berpuasa, kerohaniannya tidak akan bertumbuh. Ada di komunitas kami pemberitaan firman Tuhan, ada sama seperti di guru. Kami didisiplinkan untuk berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan. Saya adalah bukti daripada pelayanan ini. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Maka dari itu saya mengundang para sahabat semua untuk bergabung bersama dengan kami di dalam TRC pemuritan untuk menjalankan kekristenan yang berbeda. Ada pemberitaan firman Tuhan untuk menjadikan kita murid yang menyaksikan kedatangan Tuhan. Karena Tuhan berkata, nanti ketika Tuhan Yesus datang akan disaksikan oleh para murid. Murid adalah imitasi daripada sang guru, yaitu Yesus Kristus. Sahabat diwajibkan membaca Alkitab, membaca satu pasal pagi, satu pasal malam. Doanya setengah jam, 30 menit pagi, 30 menit malam. Tak akan tetapi lebih baik lagi bila setiap kali berdoa durasinya 1 jam, supaya para sahabat kuat. Dan saya juga mengundang para sahabat untuk bergabung dalam konsel kami. Untuk sahabat yang tinggal di wilayah Jabodetabek, mari bergabung bersama kami dalam konsel TRC Jakarta Tangerang. Pergunakan waktu yang ada untuk benar-benar lepas dari dosa. Mari bergabung bersama kami untuk menjalankan kekristenan yang membawa para sahabat kepada keselamatan. Karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan membawa orang, tidak serta-merta membawa orang pada keselamatan. Sebab Yakobus 2 ayat 17 berkata, demikian juga hanya dengan iman. Bila iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Matius 7 ayat 21 juga berkata, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Kita harus menjadi pelaku firman. Ketika nanti kalian menjalankan pari yang kita sebut juga paket aktivitas rohani, yaitu membaca Alkitab, berdoa, berpuasa, maka kalian akan merasakan apa yang dirasakan oleh apa yang tertulis oleh Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. TRC telah membuat kekristenan saya berbeda dari kekristenan mayoritas. Inilah yang saya sebut hal-hal yang membuat kerohanian saya bertumbuh adalah, pertama, di TRC menjalankan kekristenan yang tinggi oleh visi pelayanan ini untuk menjalankan kehidupan yang kudus oleh ketaatan total terhadap seluruh perintah Allah, di mana saya belum pernah menemukan di guru manapun juga. Dan saya mempraktekkan gerakan tak total ini sehingga saya bertumbuh kerohanian seperti sekarang ini. Yang kedua, banyak pembukaan rema pewahyuan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Atta yang saya tidak ketahui sebelumnya. Yang ketiga, saya menjadi konsisten membaca Alkitab sehingga saya bisa menamatkan pembacaan Alkitab saya. Keempat, saya lebih konsisten dan lebih fokus melakukan doa, pujian, penyembahan sehingga bisa merasakan hadirat Tuhan. Kelima,
semakin takut akan Tuhan karena saya tahu bahwa Tuhan ada di mana-mana dan mengasihi kita 24 jam. Keenam, semakin stabil dalam kerohanian dan bisa menguasai diri dan mengendalikan emosi. Ketujuh, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kedelapan, pikiran saya semakin terjaga. Kesembilan, sudah 4 tahun saya taat buat sulung. Itu dimulai tahun 2017, 18, 19, 2020. Awal tahun 2016 saya sudah dengar khotbah tentang buah sulung di gereja, tapi saya belum taat ketika itu. Dan waktu saya di TRC baru saya taat. Ketika hambanya Pak Atta menuliskan tentang ketaatan buah sulung di Facebook, karena didikan dan urapan ketaatan hambanya turun kepada orang yang sungguh-sungguh merespon dengan benar, dengan baik. Kemudian hal yang saya lakukan untuk menaklukkan kejenuhan dan kesibukan. Pertama, bila saya memuji Tuhan dan pikiran saya masih jalan-jalan dan penuh dengan segala sesuatu, menyembah dengan tidak terfokus, dengan pikiran masih jalan-jalan, maka saya mikir pikiran saya dulu dan menawan pikiran saya, menawan pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Karena itu bukan menyembah dalam roh kebenaran namanya kalau pikiran kita masih jalan-jalan saat menyembah Tuhan. Itu sama dengan Tuhan tidak mendapat tempat dalam puji-pujian yang kita naikkan. Menyembah Tuhan dalam kebenaran berarti tidak sedikit pun ada kepura-puraan dan berada dalam kemurnian. Yang kedua, saya koreksi diri setiap kali memuji Tuhan. Apakah saya sudah hidup benar dan kudus, yaitu berada dalam kekudusan. Artinya saya jangan menyanyi tentang kekudusan tapi hidup saya tidak dalam kekudusan. Menyembah dalam roh bukan menyembah dalam daging. Yang ketiga, mengartikan bahasa roh karena bahasa roh berfungsi untuk membangun kerohanian saya. Keempat, saya melawan kejenuhan karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan semuanya itu demi kekekalan. Kelima, kesibukan dalam pekerjaan tidak boleh menghalangi saya untuk menyembah Tuhan lebih dulu di waktu pagi hari. Biasanya iblis menunggu kita saat bangun, dan kalau kita tidak waspada, dia akan menawarkan secari kertas yang isinya berisi barisan daftar pekerjaan. Tapi saya tidak mau ditipu oleh iblis. Saat pikiran saya masih jernih, pagi-pagi saya mencari wajah Tuhan lebih dulu agar hari itu tidak berakhir dengan kekacauan. Keenam, saya mematok hati saya untuk fokus kepada Tuhan agar saya memiliki rasa haus kepada Tuhan. Ketujuh, saya menjaga kerohanian saya tetap menyala supaya perkataan saya berdampak kepada orang yang mendengar kesaksian saya, sebab dengan kerohanian yang menyala akan menghasilkan perkataan yang berkuasa. Kami juga rindu supaya sahabat mengenal Tuhan lebih lagi dan mengasihinya, supaya kita semua hidup kekal dalam kerajaan sorga. Mari bergabung bersama kami dalam pemuritan TRC, supaya kita menjadi bagian dari yang sedikit itu. Saya percaya peringatan ini Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Itu yang saya mau sampaikan kepada setiap kita yang menyaksikan video kesaksian yang motivasi ini. Kiranya kita tidak hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Atta dan juga para staff semua atas bimbingan dan perjuangannya selama ini, sehingga saya boleh semakin bersungguh-sungguh dalam pengikutan saya kepada Tuhan. Haleluya, amin. Semangat par, salam Kertato, hidup kudus, yes, Tuhan Yesus memberkati. Amin.